Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdi, semester 6, mahasiswa STKIP BKRI Sumeneb, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat, proposal sastra yang berjudul Feminisme Tokoh Nyai Ontosoro dalam novel Bumi Manusia. Terima kasih kepada dosen Ibu Siti Arifah semoga dengan adanya presentasi kali ini saya bisa memenuhi tugas yang dari kemarin saya tidak berkesempatan, cuman karena berbarengan, cuman beda hari dengan presentasi yang lain seperti itu. Jadi saya di sini memiliki proposal dengan judul Feminisme Tokoh Nyai Ontosoro dalam novel Bumi Manusia. Pertama, kita bahas ialah novel. Novel di sini karya sastra yang merupakan salah satu jenis karya yang berbentuk prosa atau fiksi. Nah, novel di sini bisa berisi kisah nyata ataupun kisah yang merupakan karangan berupa hasil imajinasi yang membahas tentang permasalahan kehidupan seseorang atau berbagai tokoh di novel ini. Jadi novel dapat diartikan secara gampangnya ialah buku yang bercerita mengenai tokoh-tokoh atau kejadian yang bisa dibilang kejadian-kejadian yang menarik atau yang bisa menjadikan pelajaran bagi manusia, seperti itu. Nah, novel itu juga merupakan bagian dari sastra yang tertulis, yang biasanya di dalamnya berbentuk sebuah cerita. Cerita ini dimulai dari hal yang terkecil, kemudian kembali ke yang terbesar, seperti itu. Dimulai yang terkecil ke terbesar. Nah, mengenai tokoh Nyai Ontosoro di dalam novel yang berjudul Bumi Manusia, novel tersebut tersebut mengapa saya mengambil novel tersebut, kenapa tidak mengambil novel yang lain? Karena ini mengenai permasalahan yang di dalamnya berisi permasalahan seorang perempuan yang tidak sesuai, bahkan terkadang diperbanding-bandingkan antara perempuan dengan laki-laki, seperti itu. Novel ini awalnya sempat dilarang peredarannya atau penerbitannya oleh pemerintah karena
novel ini bertentangan dengan kelas sosial tertentu dan membahayakan meskipun banyak konflik yang terjadi. Namun novel Bumi Manusia ini tetap menjadi primadona bagi para penikmat, seperti itu. Primadona bagi para penikmat sejarah dan budaya Jawa. Itu sekilas mengenai perjalanan novel Bumi Manusia. Ini pengarangnya bernama Pramudia Anantatur, seperti itu. Dalam tetralogi Buru, Bumi Manusia ini novel pertama dari 3 novel lainnya. Yang pertama ialah ada Anak Semua Bangsa, kemudian Jejak Langkah, terus Pramudia Anantatur dan Rumah Kaca, seperti itu. Novel ini bertujuan penting dalam pembuatan novelnya ialah seorang pengarang penulis Pramudia itu menginginkan semangat dari generasi muda negara ini untuk mengulik sejarah masa lalu agar dipahami secara baik dan benar, seperti itu. Penulis novel ini memahami kondisi masyarakat Jawa yang teraniaya oleh kebiadaban antara Belanda, seperti itu. Pada masa itu beliau penulis novel ini menampilkan kondisi wanita-wanita Jawa yang dijadikan budak nafsu oleh pejabat Belanda, seperti itu. Penulis menceritakan bahwa wanita Jawa yang tersiksa oleh perlakuan tidak manusiawi laki-laki Belanda yang semena-mena melakukan pelecehan seksual. Akan tetapi terlepas dari bagaimana kondisi wanita Jawa di masa itu, secara tinjauan budaya, ini wanita Jawa memiliki prinsip hidup yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, seperti itu. Pada masa itu kekuatan wanita Jawa digambarkan oleh Tur melalui sosok Nyai Ontosoro. Itu dalam novelnya, novel Bumi Manusia. Di dalam novel tersebut sosok yang bernama Nyai Ontosoro ini dengan kepribadian yang kuat, tangguh, berwibawa, anggaplah seperti Kartini. Karena Kartini ada di masanya Belanda. Dimulai dari masa tokoh tersebut atau Nyai Ontosoro di masa kecil itu sudah banyak bersinggungan dengan gaya hidup orang Belanda. Tapi dia tetap memegang teguh jati diri sebagai seorang wanita Jawa. Ia mencerminkan penulis tokoh tersebut dalam novel Bumi Manusia mencerminkan pandang hidup orang Jawa dengan tetap memegang teguh ajaran agama, bahkan nilai-nilai kehidupan orang Jawa. Berangkat dari gambaran sosoknya Ontosoro tersebut, budaya Jawa ini memiliki sistem nilai yang mengatur kehidupan warganya agar selaras dengan dimensi kehidupan yang dijalaninya. Selaras pada realitanya masyarakat Jawa ini memiliki nilai-nilai tradisi tertata dengan baik dan diaktualisasi melalui perilaku orang Jawa. Khasnya juga dari orang Jawa tersebut.
proposal ini, kembali ke proposal. Proposal ini proposal ini saya buat dengan teori feminisme. Mengapa saya menggunakan feminisme? Karena feminisme itu merupakan serangkaian gerakan sosial, gerakan politik atau ideologi yang memiliki tujuan yang sama untuk mendefinisikan membangun pencapaian kesetaraan gender. Gender itu kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, terutama di kalangan perempuan yang lingkupnya politik, ekonomi, pribadi, dan sosial, seperti itu. Feminisme ini bisa menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang seorang laki-laki bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Secara tidak langsung perempuan dipandang sebelah mata oleh seorang di kalangan masyarakat tersebut. Karena ya pertama, secara fisik mungkin perempuan dianggap lebih lemah. Justru itu merupakan kelemahan dari seorang laki-laki karena sudah memandang perempuan itu lebih lemah. Tapi malah giatnya seorang perempuan itu membuat seorang perempuan itu menjadi bangkit dan lebih kuat dan lebih tegar ketimbang seorang laki-laki. Segala sesuatu bisa dirubah dengan upaya dan keinginan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, feminisme ini merupakan gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Nah, hal ini perempuan menuntut diri agar tidak dibeda-bedakan, terutama dalam lingkup masyarakat. Iya, rata-rata sih kebanyakan kemana-mana perempuan memang selalu dibeda-bedakan. Cuman terkadang ada sebagian orang yang berkepribadian tangguh melawan perbedaan tersebut. Salah satu contohnya dalam novel ya ini Nyai Ontosoro atau Kartini itu. Kemudian metode penelitian ini melakukan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Nah, ini biar nantilah gampang. Kemudian itu latar belakang dari proposal ini. Yang kedua ialah rumusan masalah. Pertama ada yang umum, yang kedua adalah khusus. Yang umum pesan moral yang terkandung dalam karya Pramudia Anantatur dalam novel ini, novel Bumi Manusia. Itu. Yang kedua masalah khusus. Yang pertama isi pesan yang ingin disampaikan Pramudia Anantatur dalam novelnya. Terus yang kedua bagaimana representasi nilai feminisme. Ini berkaitan dengan tokoh Nyai Ontosoro dalam novel Bumi Manusia, seperti itu. Yang ketiga ialah tujuan penelitian.
Tujuan penelitian itu saya berikan dua. Yang pertama, penelitian ini untuk mengetahui atau mendeskripsikan pesan moral yang terkandung dalam novel. Jadi agar bukan hanya para pembaca yang tahu, melainkan juga para penikmat Google, atau jika diupload di Google, para penikmat, para pencari apa ya, para pencari referensi-referensi di Google itu bisa tahu bahwasanya pesan moral dalam novel Bumi Manusia itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Jadi tidak satu, tidak biar banyak orang tahu seperti itu. Tujuan yang khusus itu untuk mengetahui pesan yang ingin disampaikan Pramudia. Jadi di dalam novel ada pesan, ada kesan, seperti itu. Pesannya supaya pesan dari penulis supaya diketahui dan dapat dibaca oleh banyak orang, seperti itu. Untuk mengetahui yang kedua ialah ini secara khusus untuk mengetahui representasi nilai feminisme. Jadi representasi nilai feminisme bisa juga tertuang dalam penelitian ini. Mohon maaf ya, mohon maaf, ini saya lupa dengan PPT, jadi saya lebih khusus ngomong. Ini PPT-nya saya lanjut sekarang. Langsung ke definisi, langsung ke manfaat sudah, tujuan penelitian. Nah, manfaat manfaat penelitian ini saya harap ini sebenarnya di PPT hasil dari buatan saya kemarin, tidak sempat saya ubah. Jadi saya sendiri, kalau semisal proposal ini selesai dan mudah-mudahan selesai, penelitian ini tidak hanya menjadi bahan rujukan, melainkan juga menjadi pandangan jika nantinya dibaca oleh adik-adik tingkat, menjadi pandangan agar seorang perempuan itu lebih diperhatikan. Jadi tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki, tidak tidak menganaktirikan seorang perempuan. Karena apa? Karena perempuan lebih istimewa, seperti itu. Ini juga sebagai rujukan mengenai teori bahwasannya feminisme atau gender itu supaya mampu juga menjadi referensi bagi masyarakat atau mahasiswa di tingkat. Lanjut ke definisi operasional. Pertama, mengenai feminisme ialah gerakan emansipasi wanita, gerakan yang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan seorang wanita
dan menolak perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian lanjut ke sistem penulisan. Ini dalam penulisan proposal ini tersusun secara terperinci mulai dari bab 1 sampai selesai sampai bab 5. Sebenarnya ini namanya juga masih proposal. Itu kita proposalnya sampai bab 3. Kalau semisal lanjut ini bisa terus sampai bab 5. Mulai dari pendahuluan. Nah, lanjut lagi mengenai proposal. Bab 2 tinjauan pustaka, kemudian bab 3 metodologi penelitian. Bab ialah hasil dari pembahasan atau pembahasan dari hasil rumusan masalah. Seperti itu. Kemudian bab 5 penutup. Itu tadi sekilas di bab 1. Nah, sekarang bab 2. Bab 2 ini teori feminisme ini secara etimologi feminis berasal dari kata femme, woman, dengan tujuan memperjuangkan hak kaum perempuan. Nah, kalau pengertian yang tadi sebenarnya tidak jauh berbeda sih, cuman biar saya lebih panjang aja. Gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan. Pemikiran feminisme ini tentang kesetaraan gender sudah banyak diterima, dan kemudian saya juga menemukan tentang feminisme yang juga ini penguatan ialah penelitian berkaitan dengan penelitian yang relevan. Ini karya Radita Gora Akom Bina Sarana Informatika Pemuda Rawamangun Jakarta Timur dengan judul representasi feminisme dalam karya sastra, kajian semiotika sosial novel X Parasit Lajang. Itu hasilnya feminisme sebagai pemahaman yang terus berkembang menjadi suatu aliran untuk merubah perspektif sosial tentang kesetaraan gender, seperti itu. Jadi perempuan yang terus dianggap rendah memerlukan suatu paradigma baru yang mengangkat derajat wanita melalui sisi humanisme yang menitik beratkan pada sisi rasionalitas feminisme, seperti itu. Jadi hasil dari penelitian Radita Gora membangun paradigma tentang feminisme yang berujung pada paradigma kritis. Pada saat itu pandangan kritis sebagai salah satu pandangan yang mengkritisi tentang teks dalam pesan baik yang dilakukan oleh subjek penelitian Radita Gora itu. Itu di bab 2. Ada juga deskripsi teori. Ini tinjauan sosiologi sastra. Sastra seringkali memiliki kaitan dengan institusi tertentu, seperti itu. Nah, kita dapat membedakan
yang mana kerja atau bermain, yang mana perempuan atau laki-laki. Nah, dalam hal ini teori feminis juga masuk di dalamnya. Mengapa demikian? Karena perbedaan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki itu sangatlah tipis. Mungkin ya secara pandangan itu perbedaan antara seorang laki-laki dan perempuan itu amatlah jauh berbeda. Cuman secara pemikiran itu sebenarnya sama, karena laki-laki hanya perbedaannya dengan perempuan itu terletak pada jenis kelamin. Semisal seorang laki-laki itu jenis kelaminnya perempuan juga, terus seorang perempuan juga perempuan jenis kelaminnya, itu kan sama saja nantinya. Jadi tinjauan sosiologi sastra ini pertama kita bahas sosiologi. Sosiologi itu merupakan tentang ilmu pengetahuan kehidupan manusia dalam hubungan kelompok yang punya objek yang sama dengan ilmu pengetahuan kemasyarakatan lainnya, tetapi memandang peristiwa sosial dengan caranya sendiri, gitu. Kemudian kedua ada kritik sosial. Kalau yang pertama itu kita bahas sosiologi sastra. Sosiologi seperti yang tadi saya bicarakan. Kalau mengenai sastra kalian tahu sendirilah. Sastra itu karya yang tertuang dalam tulisan, yang kalau semisal membaca puisi atau kayak karya-karya di luar nalar kita itu merupakan imajinasi, itu rada-rada membingungkan. Cerita juga bisa berupa sastra, karena karya tidak mulu-mulu satu frekuensi, melainkan banyak frekuensi, seperti itu. Cukup ya di bab 2 karena durasinya ini sudah lumayan. Juga feminisme sudah terbahas, anggaplah meskipun sedikit-sedikit juga sudah dibahas. Lanjut ke bab 3. Ini masih banyak sebenarnya bab 2. Lanjut aja ke bab 3. Bab 3 itu metodologi penelitian. Ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Nah, ini untuk menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar variabel, seperti itu. Nah, kedua ialah ada jenis penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan menjelaskan fenomena dengan memulai pengumpulan data sedalam-dalamnya. Ini bisa berupa referensi dari buku-buku lain atau referensi dari internet juga bisa. Nanti kalau semisal pelebaran pembahasannya bisa direstui di luar nalar, di luar buku, tapi sepertinya tidak. Kemudian ada kehadiran peneliti. Kalau semisal sebenarnya dari kemarin saya masih bingung mengenai kehadiran peneliti. Kalau sastra itu kan buku, kalau kehadiran peneliti itu kayak yang terjun langsung, itu yang saya tahu.
Tapi saya rasa di sini juga bisa. Kehadiran seorang peneliti itu bisa saja melalui kata-kata atau melalui tulisan-tulisan yang dapat menghadirkan seorang peneliti seperti itu. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Ini lokasi penelitian ini bisa di mana saja, bisa perpus, bisa musola atau ruangan-ruangan lainnya bisa. Sumber data pertama buku novel Bumi Manusia. Kemudian saya juga banyak ngambil di jurnal yang di lanjut. Maaf ya, agak berbeda videonya antara yang tadi dengan yang sekarang karena penyimpanan tidak mencukupi. Sumber data ini berawal pertama dari novel yang berjudul Bumi Manusia, yaitu novel yang akan saya teliti. Kemudian bisa di perpus juga ada, saya ngambil di sana. Juga bisa di Google atau di mana saja. Prosedur pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling yang pertama menurut saya strategis, karena ini kita buat dokumen. Kemudian kalau membaca novel mungkin iya, novel sudah saya baca. Kemudian melakukan studi pustaka dan mencatat data atau kutipan-kutipan, anggaplah referensi dari yang lain selain dari novel tersebut. Kemudian melakukan analisis untuk memperoleh hasil. Yang kedua, jika diperlukan, kita juga perlu wawancara terhadap beberapa orang yang nantinya berpengaruh sangat penting dalam penelitian ini. Analisis data pertama, kita bisa memakai reduksi data. Dalam seleksi ini bisa difokuskan penyederhanaan atau abstraksi. Dalam hal ini terdapat dalam file note atau membaca secara berulang-ulang. Membaca novel nanti bisa saya baca lagi. Ini bisa gambaran perempuan Jawa itu dalam novel. Ini hubungan antara seorang tokoh laki-laki dan perempuan itu juga dalam novel. Nilai-nilai pendidikan dalam novel Bumi Manusia. Kemudian juga membandingkan nilai-nilai dengan novel yang lain atau referensi yang lain. Penyajian data ini rakitan dari informasi-informasi yang sudah kita simpulkan. Anggaplah saya simpulkan ini berdasarkan pencarian atau riset data yang dilakukan. Kemudian penarikan kesimpulan ini nanti setelah bab 4, yaitu di bab 5. Dan selanjutnya pengecekan keabsahan temuan. Dalam hal ini ada melakukan penelitian terhadap topik yang sama. Anggaplah teori triangulasi. Kemudian ada membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh, atau membaca ulang membaca ulang atau memikirkan kembali mengenai informasi atau sumber-sumber data, referensi-referensi yang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Hamdi, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata mungkin ada yang tidak lengkap dalam penulisan proposal ini, bisa nanti saya sempurnakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.